Selamat pagi, teman-teman. Hari ini adalah hari Lebaran yang kedua. Sangat berbahagia kita menikmati sesuatu yang baru dan semangat yang baru. Hari ini dan jam ini 8:30 pas, saya akan membahas satu tema, yaitu mengenai subconscious mind. Mungkin kita sering mendengar dan belajar, baik itu referensi dari jurnal ataupun buku-buku yang banyak sekali. Ada satu tema mengenai the power of mind. Sehingga the power of mind itu menjadi satu langkah di dalam dunia korporasi kepada setiap orang pegawai, dari yang biasa sampai kepada presiden direktur. Jadi berbicara subconscious mind adalah satu momen Anda dan saya untuk menelusuri lebih dalam bingkai dan pengaruh impact-nya yang sangat relevan di dalam karir Anda dan saya. Topik yang keenam besok yaitu mengenai markets are crazy di dalam situasi artificial intelligence yang sangat menakutkan. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu hari Selasa mengenai self-sabotage. Bagaimana sabotase yang ada di dalam pribadi. Nah, nanti perhatikan. Jadi, saya secara pribadi merangkai, merajut, dan membingkai seluruh pikiran-pikiran yang ada di dalam diri saya dan di-share sebagai knowledge engine. Sehingga teman-teman bisa mempelajari dan melihat keunikan dari saya sebagai Coach Tom Tobing dan membagikan ini menjadi satu the reachfulness ideas and to move forwards. Dan ini menjadi satu komitmen kita tidak berulang kepada satu perilaku dan kapasitas pribadi, kapabilitas pribadi, dan hal yang dijangkau itu menjadi satu kesegaran yang panjang sekali. Nah, kita mulai slide pertama ini, teman-teman. Colin Powell, kita bisa tahu dia seorang yang sangat top dan seorang leader angkatan darat, dan dia waktu itu berperang Amerika, NATO, dan dia yang memimpinnya berasal dari Amerika. Dia mengatakan there are no secrets to success. Jadi nggak ada sesuatu yang tidak bisa dibagikan. Jadi nggak ada satu rahasia, nggak ada yang bisa di hidden atau disembunyikan. Karena kenapa? It is the result of preparation, hard work, and learning from failures. Jadi sukses itu sebagai seorang pribadi atau seorang pemimpin itu hasil dari segala sesuatu disiapkan dengan teliti dan penuh dengan semangat dan mau mempersiapkan itu dengan segala tahapan yang presisi, yang akurat. Dan yang kedua, pasti harus ada kerja keras. Kalau tidak ada kerja keras, tidak akan mungkin hasil yang sudah disiapkan dengan baik, yang dengan teliti, dengan akurasi, dan ada deadline-nya, ada stage of changes, perubahan-perubahan itu harus ada kerja keras. Kalau tidak ada kerja keras, teman-teman, kita akan susah sekali bagaimana kita tidak hanya merangkai, ada implementasinya. Dan implementasi memerlukan satu kesungguhan atau istilah lain komitmen. Dan implementasi itu perlu membaca perubahan. Ini penting karena perubahan itu bukan yang sifatnya mathematics. Karena perubahan itu bukan sifatnya saklek. Perubahan itu sangat dynamic sekali dan perubahan itu segala sesuatu yang tidak bisa diprediksi dengan angka. Tetapi bagi saya adalah rahasia-rahasia secara pribadi, artinya respons terhadap kemungkinan perubahan-perubahan yang sudah kita baca, yang akan kita baca melalui sugesti Anda dan saya. Ini hal-hal yang sangat privacy. Yang ketiga adalah learning from failures. Jadi Colin Powell ingin mengatakan semua kegagalan itu bukan akhir dari story hidup kita masing-masing, tapi justru adalah untuk kita melangkah jauh lebih cepat, jauh lebih presisi, jauh lebih berani, dan jauh lebih bisa kita pertanggungjawabkan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan yang menugaskan menempatkan Anda dan saya secara pribadi in trajectory of the competition, di dalam pertarungan yang sangat-sangat heboh di dunia ini, dan itu tidak bisa avoiding, dihindari, tetapi justru
segala hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan mengalami sempat kegagalan, bukan the end of story. Bagi saya pribadi itu adalah new starting story again. Kita memulai lagi, dan akhirnya kita mempunyai api yang saya katakan knowledge engine. Jadi engine mesin di dalam otak kita, pikiran kita itu tidak akan pernah korosif, tidak akan menjadi karatan, tapi justru makin tajam karena ada lubrikasi. Otak Anda dan saya diisi dengan berbagai macam hal, akhirnya ada satu movement yang sangat luar biasa. Slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kita makin jelas. Jadi kalau kita bicara tentang subconscious atau hal-hal yang ada di dalam alam bawah sadar pikiran Anda dan saya membagikan 3 hal. Great experience, great value, great ideas. Is it true? Apakah ini benar? Anda mempunyai satu pengalaman pribadi, maksudnya sesuatu yang besar. Atau yang kedua, ada nilai, konsep hidup, karir, dan berumah tangga, atau melakukan bisnis secara pribadi, ada nilai yang seperti apa yang Anda rangkai, yang Anda bentuk berdasarkan referensi dari buku, atau referensi dari bos Anda, atau referensi dari jurnal-jurnal, dari berita-berita di seluruh dunia. Sekarang ini tidak ada satu batasan, borderless. Semuanya kita bisa kecap, bisa kita serap, bisa kita ambil sangat cepat. Apalagi ada artificial intelligence. Justru selalu saya mengatakan jangan tiong-tiong, jangan santai. Artificial intelligence adalah satu the new subconscious planted. Itu ada hal yang baru yang akan ditanam di dalam alam bawah sadar kita dan bermuara mengalir ke sungai pikiran Anda dan saya, starting di dalam jiwa Anda dan saya. Maka yang ketiga, great ideas. Sangat aneh kalau Anda dan saya tidak menemukan, mendapatkan ide-ide, namanya ideas, ide begitu banyak, begitu besar. Anda saring dan Anda kalkulasi dan Anda pilih mana ide-ide itu yang sangat relevan dan mempunyai high impact, pengaruh yang besar sekali, dan akhirnya menuntun Anda dan saya secara pribadi akan memasuki satu era di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi bagi saya, yang namanya pergantian tahun, saya sudah bahas mengenai waktu itu kan apa istilahnya, bukan hanya restorasi, tetapi hal-hal yang kita berjanji kepada Tuhan, yang kita imani di agama kita, dan kepada strategi yang sudah digarisbawahi bersama dan pimpinan manajemen atau kita sebagai bawahan mempunyai strategi ulang untuk kita interpretasikan sehingga bisa mencapai titik puncak keberhasilan itu. Nah, teman-teman lihat, great experience, great values, great ideas, itu masuk ke dalam subconscious, alam bawah sadar pikiran kita. Jadi alam bawah sadar pikiran kita itu adalah satu benih masuk ke dalam jiwa Anda dan saya pribadi, harus kita revitalisasi. Artinya apa? Kita harus remajakan, kita harus rekondisikan, sehingga apa yang kita serap sebegitu banyak setiap detik hidup Anda dan saya di dalam 24 jam setiap hari. Anda menonton berita, Anda nonton film, Anda dengerin gosip, Anda dengerin joget-joget, Anda melihat segala sesuatu masuk ke dalam jiwa kita. Itu menjadi subconscious, alam bawah sadar pikiran kita, benih yang terus mencari, kemungkinan dia bisa berkembang, kemungkinan dia bisa terurai dengan sehat, dan mampu membagikan itu menjadi rahasia yang hidup. Itulah revitalize subconscious seed. Jadi jangan hanya didiamkan, mulai. Setiap Anda menyerap, seperti saya, setiap saya mau tidur, saya mengulangi lagi apa yang gue dapat ya. Berita apa ya? Oh, ada peperangan di Ukraina. Oh, ada di sini nih. Wah, China sekarang luar biasa menanam satu kebun durian yang paling besar di dunia. Mungkin teman-teman nggak tahu. Saya aja kaget tenang. Nah, itu masuk di dalam alam bawah sadar pikiran saya. Langsung saya berpikir, what should I do and what should interpreted and what's going on to me. Apa yang menjadi pengaruh kepada saya? China negara yang paling hebat, besar, duitnya banyak, teknologinya hebat, keuangan segala sesuatu pembangunan sangat progresif. Berarti pengaruh kepada saya secara pribadi yang membaca apa yang harus
saya remajakan reaksi secara pribadi. Itulah yang menjadi seed benih yang tertanam di dalam diri kita. Maka subconscious itu sebenarnya teman-teman yang masuk ke alam bawah sadar pikiran kita itu 80-90%. Padahal sesuatu yang conscious, yang realita itu hanya 10-20%. Nyata sekali. Dan itu yang nyata saja, teman-teman, kita tidak bisa sadar, kita tidak bisa revitalisasi, kita tidak bisa rejuvenate. Why? Karena kita asik segala sesuatu itu anggap biasa saja. Segala sesuatu itu normal saja. Segala sesuatu itu ya apa boleh buat, emang udah takdir. Itulah 3 hal yang membuat seorang di dalam dunia realita nyata akhirnya susah sekali mau membaca pikiran hidupnya dan mau berubah dan mau diperbarui dan berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada bos kita, kepada institusi kita, dan kepada Tuhan yang menugaskan Anda hidup sampai sekarang dan ditempatkan di bagai bisnis, korporasi, dan tugas-tugas yang mulia. Jadi Tuhan pun menuntut ingin melihat hasil KPI-nya Anda di hadapan Tuhan. Ngeri loh. Key performance indicator dari perusahaan dikatakan begini, begitu, begini. Yes, fantastic. That's very good. Is okay. Tetapi yang utama, apakah Anda dan saya di alam bawah sadar itu, maka kenapa perlu direvitalize, perlu rejuvenate? Satu perkataan, God please guide me because you give me KPI accordingly one by one to me. Jadi sadar Tuhan itu memberikan key performance indicator pribadi Anda sendiri yang menilai dari masing-masing kehidupan Anda. Jadi itulah yang saya katakan subconscious mind is from the highest tower in your soul. Jadi alam bawah sadar pikiran Anda dan saya itu dimulai di dalam jiwa yang terdalam, hasrat yang terdalam, itulah menjadi satu highest tower. Jadi satu bingkai monitoring, mentoring, dan deteksi di dalam tempat yang paling tinggi. Dari mana? Yaitu Tuhan pasti. Itu hadir di dalam jiwa Anda dan saya. Maka kenapa tema yang pertama kemarin itu saturated self? Kenapa jiwa seseorang makin jenuh? Hidupnya tidak punya arti, kebosanan yang repetisi. Maka subconscious mind is from the highest tower. Ini ada satu bingkai yang saya coba bagikan sederhana. Jadi subconscious itu cannot be seen. Kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena itu masuk setiap detik serentak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kenapa kita frustasi? Kenapa kita membuat prediksi? Kenapa kita ada keraguan? Kenapa kita ada frustasi? Semua ada narasi. Jadi waktu Anda frustasi, Anda sedang marah, itu ada pikiran yang terukir di dalam otak kita, masuk ke dalam jiwa kita pertama kali, langsung mengalir kepada otak kita secara jernih, dan itu terus berjalan. Maka itulah yang saya sebut absorb information. Jadi segala sesuatu itu menyerap informasi secara baik, secara benar di dalam realita alam bawah sadar. Tapi tiba-tiba akan ada suddenly recall. Di dalam waktu Anda kesepian, Anda frustasi, Anda konflik, atau Anda sedang jenuh, tiba-tiba ada whispering talk in your soul, sehingga Anda kaget luar biasa. Maka disitulah saya mengatakan perlunya self mastery, perlunya daily review, perlunya analytic thinking. Maka cannot be seen, alam bawah sadar itu adalah self mastery. Itu adalah satu kemampuan pribadi, maka Anda dan saya perlu open mind. Kita pikiran harus terbuka luas. Maka kita perlu hal-hal yang mendalam yang kita pikirkan secara bijak di dalam uraian hal-hal yang menarik, meminta pertolongan Tuhan. Apalagi Anda yang khusus sedang masuki lebaran puasa 30 hari yang really fantastic. Disitulah satu momen sejarah setiap pribadi untuk contacting soul with your God. Kita berbicara kepada Tuhan di dalam agama kita masing-masing. Kita perlu open mind. Kita curhat sebesar-besarnya kepada Tuhan yang kita imani di agama kita masing-masing. Pertolongan dari Tuhan itulah memberikan satu bijaksana hal-hal yang baru,
hal-hal yang menyegarkan Anda dan saya. Sekarang hari Lebaran kedua. Selain makan ketupat opor daging yang sangat enak, salah satu kesukaan saya pun juga nanti siang akan makan diundang, begitu ya. Maka open mind menjadi janji kita mulai hari Senin, Selasa, masih libur 2 hari. Ini kan masih perpanjangan libur nasional. Masih ada 2 topik lagi, jam setengah 9 sampai 9 Anda hadir lagi, kalau bisa hadir. Jadi open mind, self mastery. Dan yang kedua di sini daily review. Kita harus mengkaji ulang setiap saat, setiap hari. Seperti awal saya katakan, kenapa informasi yang menyerap dalam diri kita harus kita perbaiki lagi. Apa yang terjadi? Kenapa saya salah? Kenapa gue lupa? Kenapa begini? Itu harus ada daily review. Maka perlu analytical thinking. Jadi cannot be seen, absorb information, suddenly recall. Itulah yang saya katakan visualisasi in mind. Jadi pikiran kita perlu memvisualisasi dan akhirnya masuk ke alam pikiran dan kita ukir menurut standar kapasitas dan imajinasi kita. Apa sih yang gue dapat dalam subconscious gue harus ngapain nih? Anda harus visualisasi, Anda bikin gambar sendiri, Anda urai sendiri. Nah ini seperti saya ini gambar slide ini. Itu yang saya sebut visualisasi in mind. Maka suddenly recall, someday, immediately, or whatever, itu kita perlu analytical thinking. Jadi terbiasalah berpikir secara analitis dengan konsiderasi, dengan perhitungan secara matematik yang basic, dengan perhitungan logika yang sifatnya menerobos, dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya katakan comparative advantage. Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, bukan sesuatu yang sesat. Merugikan, menguntungkan itu fakta. Tapi bagaimana kita analisa, lalu barulah kita di situ make decision making. Whatever you do, whatever you make it, must follow it. Dan kita mengerjakannya jangan ditunda-tunda. Procrastination itu membuat Anda secara pribadi menyesatkan subconscious. Anda tidak bisa merevitalisasi, merejuvenate segala sesuatu yang berada di dalam subconscious pikiran, karena itu adalah satu hal yang sangat baik. Maka di sini kita mentoring thinking over. Kita harus mendampingi, melihat segala sesuatu perlu dimentor dengan great experience, great value, great ideas. Itu yang menjadi benih subconscious mind, kita perlu revitalisasi, kita kembangkan. Kenapa? Karena the key optimizing meaning daripada subconscious. Jadi kita harus mengoptimalisasikan, ada makna di belakang itu semua, dan ada kebenaran yang mengajarkan Anda dan saya tidak akan pernah menunda dan tidak akan pernah membuang kesempatan di depan mata. Kalau sudah membuang, itu tidak akan ada makna yang sesungguhnya Anda dan saya bisa mengembangkan hal-hal yang very positive outlook ke depannya. Kalau Anda sudah terbiasa, the key optimizing meaning, you can be able to know about outlook positively someday. The preparation itu sudah menjadi satu kemenangan secara tidak langsung. Maka mentoring thinking over yang kedua adalah pondering is everything. Merenung itu adalah satu hasrat, satu hal yang sangat benar-benar mempunyai penerobosan di dalam keteduhan jiwa Anda dan saya, dan membingkai itu di dalam pikiran yang direjuvenate, dan akhirnya subconscious Anda dan saya mempunyai kesegaran yang sangat luar biasa dan mengandung satu makna yang sifatnya long term. Itulah seringkali saya mengatakan, if you don't have long term vision, you cannot be able to know everything related to what? Passion. Passion burning on your mind. Dan itulah menjadi satu hal, tidak mungkin orang punya visi secara pribadi tetapi tidak mampu mempunyai api, gairah, tanggung jawab mengembangkan seluruh detik hidup Anda dan saya di realita, in trajectory of living. Itulah teman-teman, apa yang saya kasih ini menjadi satu perbendaharaan yang baru, memperkaya seluruh potensi dalam diri Anda. Oke, thank you guys. Good morning.